Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal fisika UTBK tahun 2019, yaitu bagian yang kedua. Di sini ada soal beban bermasa M diikat pada ujung kanan sebuah pegas, seperti pada gambar, lalu diletakkan pada lantai datar, dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang. Kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Setelah dilepas, beban bergerak ke kiri, melewati titik setimbang O dan berhenti sesaat pada jarak B. Jadi tentu saja kalau dia berhenti sesaat, maka itu adalah jarak terjauhnya. Kemudian beban bergerak ke kanan dan berhenti sesaat pada jarak C di sebelah kanan titik setimbang, seperti pada gambar. Nah, apabila energi kinetik adalah EK di lambang EK, dan EK di titik O itu sama dengan setengah KB kuadrat. Jadi kata kuncinya itu adalah energi kinetik sistem pada titik O adalah setengah KB kuadrat. Nah, ini menunjukkan bahwa energi mekaniknya itu kekal. Karena seandainya energi mekanik tidak kekal, maka kita tidak bisa mengatakan energi kinetik sistem itu sebagai setengah KB kuadrat. Dia akan selalu berubah atau berkurang sesuai dengan seberapa lama dia sudah bergerak. Jadi, kalau dia sudah pasti setengah KB kuadrat, maka sudah pasti energi mekaniknya kekal. Sehingga simpangan terjauhnya itu tidak akan berubah. A sama dengan B sama dengan C. Jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Hampir sama dengan soal sebelumnya ya. Benda bermasa M diikat pada ujung kanan, lalu dia berosilasi. Oke. Nah, namun di soal ini katanya lantainya itu kasar. Dan sampai di titik setimbang, energi mekanik berkurang sebesar E. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah usaha gaya gesekan dari titik A sampai titik B. Jadi perhatikan kalimat yang digaris bawahi warna kuning, lantai kasar dan sampai di titik setimbang. Jadi kalau dari titik setimbang, berarti dia sudah bergerak sejauh A kan? Dari awal dia mulai bergerak tadi. Sejauh A energinya berkurang sebesar E. Nah, pengurangan energi sama nilainya dengan usaha. Karena usaha itulah yang menghasilkan perubahan energi. Di sini usahanya mengurangi energi karena gayanya itu gaya gesekan. Gaya gesekan mengurangi energi mekanik dari benda ini. Dan kita tahu rumus usaha itu adalah F dikali perpindahan, gaya dikali perpindahan, artinya usaha sebanding dengan perpindahan. Berarti kalau misalnya dia dari titik A ke titik setimbang, atau dia bergerak sejauh A itu dia berkurang energinya sebesar sebesar epsilon, maka kalau dia bergerak dari A sampai ke B, berarti jarak perpindahannya itu kan adalah A tambah B. Maka usahanya bisa kita hitung bernilai negatif E A tambah B per A. Kenapa negatif? Karena di sini usaha gaya gesekan itu usaha yang mengurangi nilai energi. Jadi usaha yang bernilai negatif. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda bermasa MA. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju yang konstan. Benda tersebut menumbuk benda B yang masanya MB, dan benda MB itu diam. Jadi A menumbuk benda yang diam. Selama tumbukan, gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Jadi ini adalah grafik gaya yang bekerja pada benda B. Jadi kita bisa tentukan sesuai dengan rumusannya, impuls sama dengan perubahan momentum.
Jadi kita dapat menghitung perubahan momentum dari benda B. Karena impuls itu kan rumus dasarnya adalah integral F dt, di mana integral F dt ini dapat kita hitung dengan menghitung luas dari grafik F terhadap waktu. Jadi kita bisa gunakan rumus segitiga di sini, setengah kali alas kali tinggi, alasnya delta T0, tingginya F0. Itulah perubahan momentumnya, sehingga karena kecepatan awal benda B itu 0, jadi kita bisa menghitung nilai VB adalah seperti yang tertulis ya, delta T0 F0 per 2 MB. Nah, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan gerakan benda B dan gerakan benda A dengan hukum momentum. Nah, di sini bisa kita perhatikan MAV0 sama dengan MAVA tambah MBVB, sehingga dengan mensubstitusi nilai VB kita bisa menghitung nilai V0 dari benda A itu adalah VA tambah F0 delta T0 per 2 MA. Nah, seandainya ada yang bertanya kenapa pada benda B ini terjadi impuls, ya kan? Namun secara sistem momentumnya kekal. Nah, jadi coba kita bayangkan seandainya pada benda B ini tidak terjadi impuls, maka tidak akan terjadi perubahan momentum pada benda B. Artinya kecepatannya tidak akan berubah. Yang awalnya dia diam, dia tetap diam. Padahal itu tidak mungkin, ya kan? Dalam kasus ini benda B setelah bertumbukan, kasus tumbukan itu kan dia bergerak. Berarti impuls bekerja pada masing-masing sistem, namun secara keseluruhan tidak ada impuls yang bekerja. Secara keseluruhannya tidak ada, tapi secara masing-masing benda A dan B itu ada. Begitu. Soal berikutnya, simpangan suatu gelombang diberikan oleh fungsi sebagai berikut. Nah, kita disuruh menentukan pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, periode sebesar pi sekon. Kita ingat rumus periode adalah 2pi per omega. Ini soal yang mudah ya sebenarnya. Tinggal disubstitusi saja angkanya. Omeganya itu adalah angka di dekat T. Jadi 2. Jadi periodenya pi sekon, benar jawabannya adalah yang A. Kemudian yang pilihan berikutnya ini bisa kita cek juga. Sebenarnya kita udah yakin jawabannya A, tapi seandainya A itu salah, kalian menemukan soal lain, kita harus cek ya kecepatan awal simpangan. Kecepatan awal simpangan tidak sama dengan kecepatan gelombang. Nah, untuk kecepatan simpangan ini rumusnya kita turunkan fungsi simpangannya terhadap waktu, sehingga kita bisa mendapatkan fungsi ini. Nah, karena di sini posisi awal dari gelombang ini tidak diketahui, maka kita tidak bisa menentukan nilai kecepatan awal simpangan dari gelombang ini. Nah, jadi B itu tidak bisa dicek. Kemudian yang ketiga, frekuensi adalah 1 per periode, 1 per pi ya. Gelombang merambat dipercepat itu salah ya. Gelombang ini berjalan dengan kecepatan yang tetap dapat dihitung. Rumusnya omega per K. Jadi kecepatannya 2 meter per sekon. Kemudian ini laju gelombang ya. Tidak sama dengan laju simpangan. Jadi tolong perhatikan. Pada gelombang itu laju gelombang tidak sama dengan laju simpangan. Laju simpangan itu adalah laju getaran dari partikel yang ada di dalam gelombang itu. Jadi laju simpangan selalu berubah karena dia laju getaran, laju gelombang tidak. Kemudian soal yang berikutnya tadi ada laju perubahan simpangan. Ini dapat terjawab langsung ya, ini salah karena kita sudah menentukan tadi laju simpangannya dapat ditentukan dari fungsi yang di atas. Soal berikutnya, silinder bermassa 5 kg, jari-jari 50 cm berada dalam celah lantai miring seperti gambar.
Sudutnya itu adalah theta, di mana tan theta 3/4. Silinder ditarik dengan gaya horizontal F 90 Newton. Jadi ini 90 Newton ya yang merah. Momen inersianya adalah 2 terhadap titik A. Kelihatan di situ ada titik A. Hitung percepatan sudut. Kita bisa menentukan ini dengan rumusan inersia ya. Perhatikan di gambar, di situ ada garis hijau dan biru. Nah, untuk gaya F yang merah, lengan gayanya itu adalah yang hijau. Karena ini adalah jari-jari dan sudutnya itu theta, maka hijau itu adalah R sin theta. Kemudian selain gaya F, tentu saja silinder ini juga punya gaya berat. Kalau untuk gaya berat, lengan gayanya adalah garis ungu, di mana garis ungu ini adalah R cos theta. Jadi kalau kalian sudah paham skema gayanya atau diagram gayanya, bisa dihitung dengan menggunakan rumusan torsi. Torsi adalah I alpha. Yang menghasilkan torsi di sini ada 2 ya. Ada gaya F dan gaya mg. Kelihatan di situ, tinggal dihitung aja angkanya sehingga dapatlah alfa itu adalah 3,5 radian per sekon kuadrat. Oke, soal berikutnya. Seutas pita elastis memiliki panjang L lebar B, salah satu ujung pita diklem pada dinding, dan ujung lain ditarik dengan gaya F, dan pita bertambah sebesar delta L. Pita kedua memiliki panjang L lebar 2B, ketebalan yang sama. Jika salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung lainnya ditarik dengan gaya F, pita bertambah panjangnya sebesar 2 delta L. Rasio modulus yang pita kedua dan pita pertama. Jadi langsung kalian bandingkan modulus yang pita 2 dan pita 1, tinggal hafal rumusnya aja ya. Rumus modulus yang itu kan gaya dikali panjang bagi luas permukaan dikali perubahan panjang. Ini dapat kalian hitung. Jawabannya adalah 1/4. Nah, di sini kalian perhatikan, luasan itu dapat diganti dengan lebar karena lebar itu merepresentasikan luas penampang. Jadi, bisa kalian lihat di gambar, kalau misalnya lebarnya semakin besar, pasti luas penampang pitanya juga semakin besar kan? Gitu. Jadi dia mewakili, karena di sini ketebalannya sama. Oke, sampai di sini dulu untuk bagian kedua. Semoga bermanfaat.